Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi bersama saya di Hanif Film. Di video kali ini saya akan merekap alur cerita dari sebuah film yang berjudul Extraction 2 2023. Film action thriller yang berdurasi 124 menit ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Adam Bessa, dan Golshifteh Farahani. Film ini mengisahkan tentang misi berbahaya yang dilakukan oleh Tyler Rake, mantan operator resimen layanan udara khusus yang berubah menjadi tentara bayaran, di mana dia mendapat tugas menyelamatkan keluarga adik iparnya dari sekelompok penjahat. Film ini merupakan sequel dari film pertamanya yang tayang pada tahun 2020, di mana Tyler dianggap sudah tewas. Seperti apa kisah selengkapnya film ini? Mari sama-sama kita saksikan alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Hanif Film. Pada film pertamanya, ketika Tyler menyelamatkan anak dari gembong narkoba India, Tyler mengalami luka yang sangat parah sehingga Tyler menjatuhkan diri ke dalam sungai. Pada saat itu, Tyler berhasil diselamatkan oleh timnya dan membawa Tyler ke sebuah rumah sakit di Dubai. Di sana Tyler dirawat oleh kakak beradik yang merupakan teman satu tim Tyler yang bernama Nick dan Yas. What was that? You run over my foot. Sementara itu, di sebuah peternakan sapi di Georgia, seorang laki-laki yang bernama Zurab didatangi pamannya yang bernama Atpandil. Di sana Atpandil memberitahu Zurab bahwa adiknya yang saat ini di penjara, hukumannya ditambah 10 tahun. Di penjara Tachiri, adik Zurab yang bernama David sedang bertarung. Selesai bertarung, David kembali ke dalam selnya. Kembali kepada Zurab, dia kedatangan seorang gubernur bersama beberapa pengawalnya. Ketika diajak berkeliling, gubernur melarang pengawalnya mengikutinya karena ada hal penting yang akan dibicarakan. Di sana Zurab menanyakan kenapa gubernur menandatangani perpanjangan hukuman David. Si gubernur mengatakan bahwa David telah membunuh seorang agen dari Amerika. Pihak Amerika mendesak David diekstradisi ke Amerika, tetapi gubernur menentangnya dan memutuskan agar David dipenjara di Georgia saja. Bahkan gubernur mengizinkan keluarga David tinggal bersama di penjara. Di sana Zurab mengingatkan gubernur bahwa yang mengantarkan si gubernur ke jabatannya sekarang adalah Zurab. Tiba-tiba, ya, si gubernur pun tewas dicocol garpu tanah. Dan pengawalnya pun habis dibantai anak buah Zurab. Sementara itu di rumah sakit, Tyler yang sudah membaik pun dijemput Nick dan Yas. Di Austria, Nick dan Yas memberikan Tyler sebuah rumah agar Tyler bisa beristirahat dan memulihkan kondisinya. Sebelum pergi, Nick memberikan Tyler sebuah kotak kecil yang ditemukan di rumah lama Tyler. Ketika Tyler membuka kotak itu, ternyata isinya kertas gambar yang dibuat oleh mendiang anaknya dan sebuah video rekaman mantan istri dan mendiang anaknya yang membuat Tyler tampak bersedih. Sementara itu di dalam penjara, istri David yang bernama Keto mengatakan kepada suaminya bahwa dia tidak ingin anak-anaknya tinggal di dalam penjara dan tidak ingin anaknya menjadi anggota Ragazi. Karena muak dengan ocehan istrinya, lantas David pun menampar Keto. Melihat itu, lantas anak David yang bernama Sandro pun mencoba menenangkan ibunya. Kembali kepada Tyler, di saat dia pulang ke rumahnya, di sana sudah ada seseorang misterius yang menawarkan pekerjaan. Namun dengan tegas Tyler menolaknya dan menyuruh orang tersebut kembali ke pengutusnya. Tapi orang itu mengatakan bahwa yang mengutusnya adalah mantan istri Tyler yang bernama Mia, yang mana Mia meminta bantuan Tyler untuk mengeluarkan adiknya yang saat ini tinggal di dalam penjara bersama anak-anaknya, yang tak lain adalah Keto, istri dari David. Orang misterius itu pun mengatakan bahwa David dan kakaknya Zurab yang dulu Tyler kenal hanyalah penjual narkoba kecil-kecilan.
Tetapi mereka sekarang membangun sebuah kerajaan yang diberi nama Nagazi. David dan Zurab lahir, tumbuh, dan diasuh dalam kondisi perang. Saat kecil, mereka melarikan diri dari perang saudara di Georgia dan mengungsi ke Amerika dengan tinggal bersama pamannya yang bernama Atandel. Untuk bertahan hidup, mereka menjadi penjual narkoba, bahkan menjadi pembunuh bayaran. Saat kembali ke Georgia, mereka membangun sebuah organisasi yang kuat hingga menguasai negeri dan politik di Georgia. Kemudian orang misterius itu pun memberitahu Tyler bahwa lokasi David dan keluarganya saat ini di penjara Tachiri. Dan orang itu mengingatkan Tyler, jika David tahu keluarganya dibawa, maka Zurab juga akan mengejar Tyler. Kemudian Tyler menghubungi Nick bahwa mereka ada pekerjaan. Haven't you heard, Nick? Tu vas rater le match. Sebelum menjalankan misi, Tyler berlatih keras untuk memulihkan tubuhnya. Tibalah waktu di mana Tyler dan timnya menjalankan misi. Di sana mereka dibantu seorang penjaga penjara yang memberi tanda arah dengan menggunakan kapur yang bisa menyala dalam keadaan gelap. Di sana dia juga mematikan CCTV dan generator listrik. Kemudian Tyler mengendap masuk dengan mengikuti petunjuk yang dibuat penjaga penjara yang tadi. Kemudian Tyler berhasil menemukan Kato dan anak-anaknya. Lantas Tyler bergegas mengajak mereka keluar. Pada saat itu, boneka anak Kato yang bernama Ina terjatuh, yang membuat salah satu tahanan mengetahui aksi Tyler. Lantas si tahanan membunyikan kode sehingga membuat kekacauan. Ketika mencari jalan keluar, Tyler diserang beberapa tahanan yang mencoba merebut senjatanya. Ketika Tyler berhasil menemukan jalan keluar sesuai arahan Yas, Tyler bergegas mengeluarkan anak-anak Kato terlebih dahulu. Tetapi tiba-tiba muncul David yang menyerang Tyler. Dan akhirnya Tyler berhasil membunuh David. Sesaat kemudian muncul rombongan tahanan yang mengejar Tyler. Tyler meminta Yas membawa anak-anak dan menemui Tyler di suatu tempat. Kerusuhan pun semakin menjadi, di mana semua tahanan menyerang para penjaga dan berusaha menerobos pintu keluar. Tyler dan Kato pun terjebak di tengah kerusuhan. Pada saat itu, kepala Tyler dihantam batu oleh seseorang yang membuatnya sempoyongan. Tapi tak lama dia kembali sadar dan kembali melawan para tahanan dan petugas yang menyerangnya dan berusaha mengejar Kato yang dibawa oleh seseorang. Kemudian Tyler pun berhasil keluar. Di sana Yas memberitahu Tyler bahwa kabar aksinya sudah tersebar dan Zurab beserta Nagazi mengetahui bahwa David terbunuh dan mereka harus bergegas melarikan diri. Di sana Sandro kembali menanyakan keberadaan ayahnya. Lantas Kato pun menenangkannya dengan mengatakan bahwa ayahnya akan menyusul. Di sana Tyler dikejar pasukan Zurab. Setelah berhasil menumbangkan pasukan mobil, kini Tyler dan tim dikejar pasukan motor bersenjata kelas militer. Di sana mobil Tyler terkena bazooka sehingga membuat Dina terluka. Kemudian mereka pun memasuki sebuah pabrik untuk berlindung. Di dalam sana, Tyler dan tim pun menaiki sebuah kereta barang. Kali ini, mereka dikejar oleh beberapa buah helikopter. Tyler berhasil menjatuhkan satu helikopter. Tetapi helikopter yang lain menurunkan beberapa pasukan yang mengincar ruang kemudi. Nick yang ada di sana pun berusaha mempertahankan kemudi kereta dan berhasil menumbangkan beberapa pasukan Zurab. Sementara itu di gerbong belakang,
Taylor berhasil mengalahkan semua pasukan Zurab yang mengincar Keto dan anak-anaknya. Nick. Karena tidak ada jawaban dari Nick, Taylor bergegas mengecek ke ruang kemudi. Tetapi di sana muncul helikopter yang menembaki mereka. Tetapi Taylor berhasil menembak jatuh helikopter tersebut. Kepanikan pun kembali datang ketika rem kereta itu tidak berfungsi. Lantas Taylor dan tim pun bergegas mengikat Keto dan anak-anaknya. Dan tak lama kemudian benturan pun terjadi dan kereta itu pun terguling. Ketika berhasil keluar, Sandro kembali menanyakan keberadaan ayahnya. Keto menegaskan bahwa ayahnya tidak akan datang. Di sana Sandro baru sadar jika ayahnya sudah tewas. Sandro marah dan kecewa kepada Taylor karena sudah membunuh ayahnya. Di sana Taylor menjelaskan jika ayahnya mau membunuh ibunya, maka terpaksa Taylor harus membunuh ayahnya. Di tempat lain, di depan jasad David, Zurab mengingat masa kecil mereka, di mana pesan ayahnya bahwa Zurab harus menjaga adiknya hingga tetes darah terakhir. Sementara itu di dalam pesawat, setelah Yas menghubungi timnya, Yas menanyakan apa yang dibutuhkan Sandro. Di sana Sandro mengatakan bahwa dia lapar. Yas pun pergi ke dapur untuk mencari makanan. Sementara itu ketika Taylor berbicara dengan Keto menggunakan bahasa Georgia, Nick kaget melihat Taylor bisa berbahasa Georgia. Di sana Keto menjelaskan kepada Nick bahwa Taylor adalah suami dari kakaknya. Seketika Nick tampak kecewa kepada Taylor. Melihat ponsel Yas yang ditinggal, Sandro malah menghubungi Zurab dan memberitahu tujuan mereka. Sesampainya di hotel, Nina pun langsung diberi perawatan dokter yang sudah menunggunya. Di tempat lain, Zurab dan pasukannya bersiap untuk menuju tempat di mana Taylor dan timnya berada. Sementara itu di depan kamar hotel, Taylor mencoba menasehati Sandro. Di sana Sandro meminta maaf karena sebentar lagi Zurab dan pasukannya akan datang. Taylor yang kaget mendengar itu lantas bergegas mengajak Keto dan timnya untuk berkemas. We gotta move. Get the elevator down. We'll calm out the front door. Sementara itu, Keto memergoki Sandro yang akan memberi pesan kepada Zurab. Sontak saja Keto memarahi Sandro. Sesaat kemudian, muncul sebuah helikopter yang menembaki mereka. Dan saat ini posisi mereka terkepung oleh pasukan Zurab. Ketika akan meninggalkan gedung, Sandro keluar dari mobil dan berlari ke arah Zurab. Sandro! Kemudian muncul polisi setempat, tetapi mereka kewalahan menghadapi pasukan Zurab yang setara militer. Sementara itu, Yas mencoba membujuk Sandro untuk kembali ke ibunya, tetapi Sandro lebih memilih untuk ikut pamannya, Zurab. Di parkiran, Taylor berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Zurab. Sementara itu di luar gedung, kepolisian setempat kembali berdatangan menggunakan helikopter dan berhasil menembak beberapa anak buah Zurab yang berjaga di atas gedung. Tetapi Zurab menembak jatuh helikopter tersebut. Sementara itu, Taylor masih terus dihujani tembakan. Pada saat itu, Taylor menyuruh timnya naik ke atap gedung untuk mencuri helikopter milik Zurab. Di atap gedung, pasukan Zurab bersiap-siap menghadang Nick dan Yas. Sementara itu di bawah sana, Sandro menanyakan kepada paman ayahnya, Pandil, apakah mereka akan membunuh ibunya. Pandil mengatakan jika Sandro ingin ibunya selamat, seharusnya dia tidak menelpon dan memberitahu lokasinya kepada Zurab. Mendengar itu, Sandro pun terlihat sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan. Sesampainya di atap gedung, Nick dan Yas langsung menembaki pasukan Zurab yang sudah menunggunya. Pada saat itu, Taylor meminta Yas untuk membantunya di lantai 57 dan meninggalkan Nick seorang diri untuk bertahan mengamankan helikopter. Di saat akan menyusul Taylor, Yas dihadang oleh dua orang pasukan Zurab yang membuatnya hampir kewalahan.
Sementara itu, Nick didorong oleh pasukan Zurab hingga membuatnya pingsan dan meluncur jatuh secara perlahan. Melihat Nick yang akan terjatuh, Taylor bergegas menyelamatkan Nick. Beruntung, di saat Nick akan terjatuh, Taylor berhasil memegang tangan Nick. Di saat mereka bergelantungan, muncul Zurab yang menembak tangan Taylor. Melihat Taylor yang peduli dengan Nick, Zurab ingin menembak Nick agar Taylor merasakan orang yang dicintainya mati. Di saat Zurab akan menembak Nick, Nick kembali siuman dan menembak kaca yang diinjak Zurab sehingga dia terjatuh. Di sana Taylor melemparkan Nick ke dalam kamar dan menyuruhnya untuk menyusul Keto. Sementara itu, Keto yang akan dibunuh oleh pasukan Zurab, Nick datang di waktu yang tepat. Sementara itu, Zurab yang adu mekanik dengan Taylor menginjak kaca yang hancur hingga membuatnya terjatuh, sehingga Taylor mempunyai kesempatan untuk menyusul Nick dan Keto. Ketika akan menaiki helikopter, Yas terkena tembakan dari Zurab. Taylor pun bergegas melindunginya dan berhasil membawa Yas masuk ke dalam helikopter. Karena luka yang sangat parah, Yas pun tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal. Di kediaman Taylor, mantan istri Taylor, Mia, datang menemui adiknya, Keto. Di tempat lain, paman Zurab, Pandil menasehati Zurab, meminta Zurab untuk menyudahi aksinya. Tetapi di sana Pandil malah ditembak mati oleh anak buah Zurab. Kembali kepada Taylor. Di sana dia meminta maaf kepada mantan istrinya lantaran dahulu ketika anaknya meninggal, Taylor tidak bersama mereka karena tugas di Afghanistan. Sesaat kemudian, Taylor mendapat telepon dari Zurab. Di sana Zurab mengajak Taylor untuk menyelesaikan urusannya di lapangan udara dekat gereja. Kemudian Taylor langsung bergegas menyiapkan semua senjatanya. Ketika akan pergi, Nick melarang Taylor untuk menemui Zurab. Sementara itu di tempat Zurab, dia tampak sedang merakit sesuatu. Sesampainya di tempat Zurab, Taylor langsung melancarkan aksinya dengan menghancurkan sebuah kendaraan milik pasukan Zurab. Sementara itu, Zurab membawa Sandro ke sebuah gereja. Ketika Taylor menyusulnya, ternyata yang Zurab rakit adalah sebuah bom yang dipasangkan ke tubuh Sandro. Zurab meminta Taylor untuk melepaskan senjatanya, karena jika tidak, Zurab tidak segan-segan akan meledakkan bom yang ada pada tubuh Sandro. Di sana Zurab memaksa Sandro untuk mengambil pistol Taylor dan menembaknya, tetapi Sandro tidak berani untuk menembak Taylor. Kemudian muncul Nick dengan sigap. Zurab langsung menyandera Sandro dan mengancam Nick untuk melepaskan senjatanya. Pada saat itu, Taylor memberi kode agar Sandro berontak. Setelah Sandro terlepas, Nick dan Zurab saling adu tembak, disambung dengan Taylor yang menyerang Zurab. Melihat Nick yang terluka, Sandro melepaskan bom yang ada pada dirinya dan menghampiri Nick. Di sana Sandro meminta maaf atas semua perbuatannya. Sementara itu, Zurab yang berusaha merebut pistol berhasil dicegah oleh Taylor, dan Taylor pun berhasil mengalahkan Zurab. Tak lama kemudian, kepolisian datang dan menangkap mereka. Keesokan harinya, Nick mendapat perawatan di sebuah penjara dengan keamanan ketat. Sementara Taylor ditempatkan di penjara terpisah. Di sana dia dikunjungi Mia yang memberitahu Taylor bahwa Keto dan anak-anaknya dalam perlindungan saksi. Di sana Mia juga meyakinkan Taylor bahwa hal terakhir yang anaknya ingat adalah Taylor pergi untuk menolong orang lain, bukan meninggalkannya. Kemudian Taylor dibawa oleh para penjaga ke suatu tempat. Di sana dia sudah ditunggu oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah orang misterius yang memberi misi kepada Taylor. Di sana dia mengatakan bisa mengeluarkan Taylor asal mau menerima misi selanjutnya. Taylor pun menolaknya jika tanpa Nick. Ternyata orang itu juga membawa Nick. Di sana Taylor menanyakan nama orang itu, tapi dia tidak memberitahu namanya, dan dia mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah atasan.
Ketika Taylor menanyakan siapa atasan dia, orang itu pun menjawab bahwa atasannya adalah seorang bajingan. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. Berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang dan semakin baik. Wassalam.